Mas, bulan ini aku mau ngasih uang ke orang tua aku, boleh nggak? Nggak banyak kok, 500.000 juga nggak apa-apa. Buat apa, Neng? Orang tua kamu kan masih sehat, masih bisa kerja. Ya aku cuma pengen ngasih aja, Mas. Namanya juga anak. Udahlah, Neng, nggak usah. Malah kebiasaan nantinya. Lagian kebutuhan kita juga masih banyak, Neng. Iya, Mas. Neng, aku mau ke rumah ibu bentar ya. Mau ngapain, Mas? Ini aku mau ngasih uang bulanan buat ibu. Kalau buat ibu kamu aja, kamu nggak pernah mikir 2 kali buat ngasih. Giliran buat orang tua aku, kamu selalu nolak. Padahal kan itu juga orang tua kamu, Mas. Mereka kan nggak minta, Neng. Yang aku suka dari facial cleanser Celones ini, kandungannya juga bagus banget. Ada yeast extract yang kaya antioksidan buat membantu menjaga elastisitas kulit. Terus ada salicylic acid yang ampuh mengangkat sel kulit mati sekaligus membersihkan pori-pori yang tersumbat. Jadi kalau mau skin barrier tetap terjaga dan kulit kelihatan lebih cerah maksimal, yuk mulai benerin facial wash kamu dari sekarang. Ya emang nggak pernah minta, tapi bukan berarti kita pura-pura lupa sama apa yang udah pernah mereka lakuin buat kita. Lah, emangnya orang tua kamu pernah lakuin apa buat kita? Kamu lupa waktu kamu nganggur 4 bulan? Coba kamu inget-inget, siapa yang nanggung biaya hidup kita waktu itu? Orang tua aku, Mas, yang nanggung semuanya. Mereka yang bantu bayar listrik, ngasih makan kita, bahkan angsuran motor kamu juga, mereka yang talangin. Tapi mereka nggak pernah tuh datang buat nagih itu semua. Mereka nggak pernah bilang, dulu kami yang bantu kalian. Nggak pernah, Mas. Karena mereka selalu nganggep kalau itu udah jadi kewajiban orang tua. Tapi sekarang kamu udah kerja, udah punya penghasilan. Kenapa kamu nggak mau balas budi? Aku juga nggak pernah kan ngelarang kamu buat ngasih ke orang tua kamu. Bahkan kamu ngasih orang tua kamu itu tiap bulan loh, Mas. Tiap bulan. Ingat, Mas, aku juga punya orang tua. Aku juga pengen ngasih ke mereka. Ya udah, Neng. Besok kamu kerja ya, biar kamu bisa ngasih orang tua kamu juga. Perempuan emang banyak, Bu. Tapi kalau laki-lakinya kayak anak ibu gini, perempuan mana yang mau? Loh, Neng, kok kamu masukin baju ke tas? Mau piknik kemana emang? Mau nginep di rumah orang tua aku selamanya. Selamanya? Apa maksud kamu, Neng? Aku udah nggak tahan ya, Mas, tinggal serumah sama laki-laki yang tiap malam kerjaannya mabok, main slot, nggak pernah ingat sama anak sama istrinya. Neng, jangan berlebihan kamu itu kalau ngomong. Sopan dikit kamu itu sama suami kamu. Bu, asal ibu tahu ya, gaji anak ibu yang nggak seberapa itu tiap bulan habis cuma dipakai buat main slot sama mabok-mabokan, Bu. Namanya juga laki-laki atuh, Neng. Itu mah cuma buat hiburan dia aja. Wajar lah dia kayak gitu. Udahlah, nggak usah kamu gede-gedein. Cuma masalah gitu doang kok. Apa? Hiburan, ibu bilang. Iya, hiburan. Asal kamu tahu ya, dia itu anak ibu yang paling baik, tahu nggak? Tapi semenjak dia nikah sama kamu, terus sering kamu marahin, jadilah dia kayak gini. Bu, aku marah juga pasti ada alasannya. Neng, dia itu udah capek kerja loh. Masa dia nggak boleh cari hiburan? Harusnya kamu itu sebagai istri harus bisa lebih sabar. Aku udah sabar, Bu. Bertahun-tahun aku sabar. Uang belanja nggak ada, hutang makin banyak. Kurang sabar apa lagi aku ini, Bu? Sekarang aku tanya deh sama ibu, kalau seandainya ibu punya anak perempuan, terus suaminya kayak dia, apa bisa ibu sabar terus? Pelan dikit kamu nih ngomong sama orang tua. Gak ada sopan santunnya sama sekali loh. Kalau emang kamu nggak suka, ya udah pulang aja sana. Aku emang mau pulang, Bu. Aku juga udah nggak sanggup tinggal di rumah ini. Ya udah pulang sana. Tapi jangan salahin ibu kalau suatu saat anak ibu cari perempuan lain. Neng, udah ya nggak usah pergi. Aku janji pasti bakal berubah buat kamu. Udahlah, Mas. Kenapa kamu jadi nahan-nahan aku kayak gini? Lagian kalau aku pergi dari rumah ini kan kamu bisa bebas, Mas. Udah, tenang aja, Nak. Biarin aja dia pergi. Masih banyak kok perempuan di luar sana. Perempuan emang banyak, Bu. Tapi kalau laki-lakinya kayak anak ibu gini, perempuan mana yang mau? Kalau ada perempuan yang mau sama dia, palingan juga itu perempuan bayaran. Mas, lihat GBH aku udah klewer-klewer kayak gini. Kamu nggak mau beliin aku apa? Aduh, Neng. Kerjaan kamu nih ngabisin duit doang loh. Udahlah, masih bisa dipakai itu. Pakai aja apa yang ada. Udah tahu zaman sekarang itu susah nyari duit. Masih aja boros. Iya, Mas. Aku tahu kok. Tapi kalau bukan minta sama kamu, aku mau minta sama siapa? Masa aku harus minta sama orang tua aku? Makanya, Neng, kamu itu jadi istri harus mandiri. Harus bisa cari duit sendiri. Biar kamu tahu gimana caranya nyari duit. Bikin emosi aja sih pagi-pagi. Yaudah nih uangnya, kamu beli sana. Beli 2 aja, jangan banyak-banyak.
Nggak usah lah mas, nggak apa-apa. Aku nggak jadi beli. Yakin kamu nggak mau? Iya nggak apa-apa mas, nggak usah. Tuh kan, jadi serba salah loh aku ini jadi suami. Ngasih salah, nggak ngasih juga salah. Udahlah, mendingan aku ngopi sama teman aku. Pusing malahan di rumah. Loh, Neng, kamu mau kemana pagi-pagi? Ya mau kerja lah mas. Mau kerja? Iya mau kerja. Udahlah, Neng, nggak usah kerja. Diam aja di rumah. Cuma sekedar ngasih makan kamu doang, mah aku juga sanggup kok. Lagian kamu itu udah punya suami, Neng. Apa kata orang nanti? Udah punya suami tapi masih sibuk kerja. Udahlah, diam aja di rumah. Aku ini manusia mas. Aku juga punya kebutuhan. Makanya aku kerja. Asal kamu tahu ya mas, dulu waktu aku masih gadis, semua kebutuhan aku itu ditanggung sama bapak. Tapi bapak aku nggak pernah tuh ngeluh kayak kamu. Tuh kan, perkara banyak klewer-klewer aja kamu baper, Neng. Uang kamu itu memang hak kamu mas. Tapi waktu aku minta, aku cuma mau lihat ketulusan kamu aja sebenarnya. Aku tahu kok mas kalau nyari uang itu susah. Kamu nggak ngomong gitu juga aku udah tahu. Oh iya, aku mau berterima kasih mas sama kamu. Selama ini kamu udah ngasih aku makan. Neng, aku minta maaf ya. Aku nggak sadar kalau perkataan aku itu malah nyakitin kamu. Nggak perlu minta maaf kok mas. Lagian semua itu udah diatur sama yang di atas. Kamu inget ya mas, jangan takut uang kamu itu habis. Apalagi uang itu buat kebutuhan istri kamu. Terus satu lagi mas, makasih ya. Gara-gara kamu sekarang aku bisa punya uang sendiri. Udah ya mas, aku udah telat ini. Aku mau kerja dulu. Assalamualaikum. Wali itu rukun nikah, Bu. Kalau salah wali, rusak akadnya. Bu, nggak kerasa ya seminggu lagi anak gadis kita bakalan nikah. Iya pak, cepet banget ya rasanya. Oh iya, Bu. Nanti dia nikahnya pakai wali hakim kan, Bu? Ibu ngerti kan maksud Bapak itu gimana? Loh, kok pakai wali hakim pak? Kan ada bapaknya. Apa kata orang nanti pak? Ada bapaknya kok pakai wali hakim? Bu, maaf ya sebelumnya. Bapak ngomong kayak gini itu bukan sebagai musuh ibu, tapi sebagai suami ibu yang takut dosa. Apa sih maksud bapak ini? Dulu kan ibu ini hamil sebelum kita akad, Bu. Itu bukan gosip loh, Bu. Bukan cerita dari orang-orang juga. Tapi ini fakta yang ibu alamin waktu itu. Iya, ibu tahu kok pak. Tapi kenapa harus pakai wali hakim? Jadi gini, Bu. Di dalam Islam, anak yang hamil di luar nikah itu nggak boleh diwalikan sama ayah biologisnya, Bu. Mau semewah apapun acaranya, mau serapat apapun kita nutupin itu, kalau walinya salah, pernikahannya nggak bakalan sah, Bu. Emangnya ibu mau kalau anak kita hidup di atas pernikahan yang cacat ibadahnya? Tapi pak, aku ini cuma seorang ibu loh pak. Aku cuma pengen ngelindungin anak kita. Kalau hal ini sampai dibuka, anak kita itu bakal dipermalukan pak. Keluarga kita direndahkan. Nama kita juga pasti jelek pak nantinya. Apa salahnya kita diem pak buat kebahagiaan anak kita? Bukannya Allah itu maha pengampun ya pak? Allah emang maha pengampun, Bu. Tapi ibadah harus tetap benar. Ini bukan soal tentang membuka aib, Bu. Tapi ini demi menyelamatkan pernikahan anak kita. Wali itu rukun nikah, Bu. Kalau salah wali, rusak akadnya. Anaknya nggak salah, orang tuanya juga nggak bisa diganti. Tapi aturan Allah, itu nggak bisa diganti dengan rasa malu dan gengsi, Bu. Jadi mau nggak mau, wali nikahnya itu harus wali hakim, Bu. Ini juga bukan buat mempermalukan, Bu. Tapi ini untuk mensahkan pernikahan anak kita. Lebih baik dia menunduk demi kejujuran, Bu. Daripada dia tersenyum di atas pelaminan, tapi hidupnya penuh dengan keraguan ibadah. Kalau ibu emang sayang sama anak kita, jangan cuma mikirin pas akadnya aja, Bu. Kalau pondasi rumah tangganya aja udah salah, itu retaknya bakalan berkepanjangan, Bu. Ibu ingat baik-baik ya. Menikahkan anak itu amanah, bukan cuma sekedar acara. Jadi jangan gara-gara rasa malu sama manusia, terus kita malah mengabaikan aturan Allah. Kalau emang harus pakai wali hakim, ya udah kita jalani dengan ikhlas, Bu. Iya pak, ibu ngerti.